Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas kewirausahaan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penciptaan nilai dan bagaimana menilai peluang pasar. Pentingnya menganalisis peluang pasar. Apa sih peluang pasar itu? Suatu kejadian yang akan memberikan prospek masa depan yang menguntungkan. Pentingnya menganalisis peluang pasar itu karena analisis tersebut merupakan langkah pertama dalam pengelolaan usaha. Apa saja yang dianalisis? Jenis produk, jasa, minat, daya beli, kemudian diturunkan lagi ke riset pasar. Jadi dalam analisis peluang pasar itu butuh diadakannya suatu riset. Setelah riset, barulah kita bisa menciptakan suatu nilai. Jadi analisis peluang pasar ini adalah dapat digunakan bagi bisnis startup dan untuk business development. Jadi tidak hanya untuk memulai bisnis saja, tapi juga untuk mengembangkan. Jadi menganalisis pasar pada usaha yang sudah ada. Kemudian penciptaan nilai tersebut akan kembali lagi ke analisis peluang pasar lagi. Jadi ini merupakan siklus. Ketika kita hubungkan antara analisis peluang pasar dengan penciptaan nilai, dia menciptakan suatu hubungan yang resiprokal atau timbal balik. Jadi yang harus kita kuasai di sini adalah apa yang dimaksud dengan peluang pasar. Tadi sudah ya, langkah yang harus dilakukan untuk menganalisis peluang pasar, kemudian dijelaskan satu persatu, dan faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam memilih atau menentukan lokasi usaha. Maaf, jadi ini nggak lokasi aja, tapi yang dapat dipertimbangkan dalam melakukan sebuah riset. Apa saja sih? Ini terkait dengan macam-macam jenis risetnya. Jadi nggak terbatas dari lokasi aja. Kemudian di sini analisis peluang pasar ada dua pendekatan permintaan dan penawaran. Pendekatan permintaan orientasinya ke pemenuhan kebutuhan konsumen sampai pada kepuasan yang berkelanjutan. Tujuannya untuk mengetahui jumlah permintaan terhadap produk atau jasa. Hasilnya adalah kita jadi tahu sasaran pembeli kita, kemudian jumlah konsumen dan jumlah kebutuhan. Jadi ada konsumen yang potensial, ada konsumen yang biasa aja, kapasitas ordernya itu kita jadi mengetahui jumlah kebutuhan setelah menganalisis peluang pasar dengan pendekatan permintaan dan total kebutuhan yang dikaitkan dengan periode, total kebutuhan periodik. Ini enggak hanya setahun aja, dan masih banyak lagi. Kalau pendekatan penawaran adalah kemampuan bagaimana produk atau jasa menghasilkan pelayanan jasa atau gabungan dari keduanya. Kemampuan wirausaha membuat kualitas produk atau jasa dari sisi kualitas dan pelayanannya atau gabungan dari keduanya. Nah, di sini menganalisis langkah-langkahnya dalam menganalisis peluang pasar. Yang pertama, kita harus observasi jenis kebutuhan konsumen. Apa yang dibutuhkan pada masyarakat yang tinggal di daerah di dataran tinggi. Apa yang masyarakat butuhkan di lokasi pemukiman yang dataran rendah itu berbeda. Frekuensi kebutuhan konsumen juga harus kita analisis. Seberapa banyak sih frekuensinya? Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi karakteristik konsumen. Di sini termasuk karakteristik sosial, demografi, itu ada jenis kelamin, pendidikan, usia, pendapatan, gaya hidup, dan seterusnya.
Kemudian yang keempat adalah menganalisis daya beli. Kekuatannya konsumen itu seberapa. Daya beli ini terkait sama minat, sama perilakunya. Karena ketika kita tahu pendapatannya ya, daya beli itu kan biasanya terkait pendapatan. Hanya saja seberapa minat mereka dalam membeli. Ini daya beli adalah gabungan antara kemampuan atau revenue yang dia dapatkan dengan minatnya dalam membeli, sehingga terwujud ke dalam sebuah keputusan pembelian. Yang kelima adalah perhatikan pesaing. Nah, di sini setelah kita paham konsep tentang menganalisis peluang pasar, kemudian penelitian pasar ini adalah core konsep dalam menilai peluang pasar, yaitu upaya pengumpulan informasi dari konsumen atau calon konsumen yang menjadi target bisnis. Hasilnya adalah karakter dan kapasitas pengguna. Kemudian produk atau jasa memang benar-benar dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan. Kemudian strategi dalam menghadapi pesaing potensial dan hambatan-hambatan yang nantinya akan muncul. Di sini macam-macam market research ya. Jadi ini yang perlu dia perhatikan dalam membuat riset, perhatian faktor-faktornya. Kita ada 4 macam ya. Yang pertama konsep testing, brand research, kemudian customer profiling, dan penelitian lain. Konsepnya itu yang melekat pada kompetensi inti dari sebuah usaha, produknya, harganya, nama, logo, messaging, package, iklan, dan sebagainya. Kemudian dari sisi brand itu ada brand awareness, kesadaran merek. Jadi ketika kita tanya nih, tahu nggak sih Pepsi, pasti mereka pada tahu. Nah, kalau ketika kita tanya lagi, tahu nggak Diet Coke itu apa ya Diet Coke itu, tulisannya gimana, itu apaan? Nah, kadang kan ada orang yang nggak ngerti. Di sini terkait sama brand awareness. Kemudian brand conversion, kadang suatu brand itu mengalami sebuah perubahan, baik dari positioningnya, kemudian dari sisi kemasannya, kemudian dari sisi fungsi, itu namanya brand conversion. Yang ketiga adalah brand personality, seperti apakah persepsi konsumen mengenai personality dari brand tersebut. Ini terkait sama citra atau image. Yang kelima adalah brand performance. Performanya ini bagaimana di masyarakat, keberterimaannya itu sejauh mana merek ini. Merek sampo Dove itu ternyata peminatnya hanya kalangan tertentu, ini termasuk kinerja. Namun Pantene itu kinerjanya sangat bagus, dia penjualannya nomor 1 di Indonesia, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau customer profiling, ini profil customer ya, typical customer analysis, typical customer demographic, employment, firmographic, target market analysis, dan demografi. Ini lebih ke konsumen secara mendalam, baik sisi psikologi, ekonomi, maupun sisi sosialnya. Kemudian lain-lain tuh ada shopper insight. Nah, ini sering kita temui ya di media-media sosial. Ketika kita menggunakan mode bisnis, pasti di situ ada insight-nya. Siapa saja customer kita, jenis kelaminnya, impression-nya, dan sebagainya. Kemudian bisa consumer behavior, ini hampir sama dengan customer profiling. Kemudian path to purchase, jalur pembelanjaan, seperti apa yang diinginkan customer. Nah, ini kalau ingin melakukan market research bisa di sini.
Kemudian kita lanjut ke value creation. Di sini saya tidak menjelaskan definisi karena definisi itu bisa diinterpretasikan melalui apa yang kita pahami. Jadi value creation ini adalah perbedaan antara manfaat yang diperoleh oleh pelanggan atas penggunaan barang atau jasa. Nah, di sini tujuan dari penciptaan nilai itu adalah mendapatkan laba atau margin. Syaratnya itu manfaat. Syarat dari value creation itu ada dua komponen, manfaat dan biaya ya. Nah, seperti apa manfaat dan biaya? Harus bagaimana? Apakah harus sama, harus imbang atau gimana? Jadi syaratnya adalah manfaat itu harus lebih besar dari biaya. Ketika dilihat dari sudut pandang pesaing, kita bisa berorientasi pada harga yang sama tapi kualitasnya lebih unggul. Kemudian boleh beda harga tapi kualitasnya sama dengan pesaing. Kita bisa lebih murah, harga berbeda maksudnya di sini adalah harga lebih murah namun kualitasnya sama dengan pesaing. Namun di sisi internal kita harus menekan biaya agar tetap bisa dapat margin. Kalau misalnya harganya lebih murah dengan kualitas yang sama dengan konsumen tanpa penekanan biaya, margin yang akan kita peroleh lebih kecil. Itu percuma. Nah, manfaat ini ada manfaat berwujud sama tak berwujud. Manfaat berwujud itu dari kualitas produk, layanan, diversity, sama comfy. Tak berwujud itu image, threshold ini berkaitan dengan term and condition, syarat dan ketentuan berlaku. Itu merasakan manfaat dari situ enggak? Oh, ternyata syarat dan ketentuan itu terlalu memberatkan. Jadi pelanggan itu agak kurang puas belanja di situ. Biasanya ini seringnya di kayak kalau kalian sering lihat itu di ketika kita mau belanja aplikasi software. Kemudian yang terakhir adalah critical success factor. Faktor-faktor apa aja sih yang bisa membuat manfaat itu sangat terasa. Critical success factor ini tiap perusahaan berbeda-beda. Biaya itu ada dua, tetap sama variabel. Nah, ini yang bisa dikurangi. Biaya yang dimaksud dalam penciptaan nilai ini adalah biaya yang timbul akibat kegiatan penyediaan barang dan jasa dari sisi teknologi, bahan mentah, produksi, pemasaran, penjualan, pengiriman produk, pengadaan SDM yang diperlukan dan seterusnya. Nah, di sini ada value chain analysis dari Porter. Ada dua, support activities dan primary. Primary ini berkaitan langsung dengan penghasil produk atau jasa, sementara support activities ini yang mendukung aktivitas primer, aktivitas dukungannya. Inbound logistik ini didukung oleh infrastruktur perusahaan, SDM, teknologi development, dan procurement. Operation juga sama, didukung oleh keempat support activities di atas. Hingga pelayanan juga didukung oleh SDM, teknologi, struktur perusahaan, dan pengadaan. Sehingga kita melayaninya bisa efektif dan efisien. Loh, apa kaitannya sih procurement? Kan ini kan real time inventory, berkaitan dengan logistik. Kenapa service? Nah, di sini pelayanan tuh juga berarti bahwa ketika kita mampu menyediakan produk tepat waktu,
berarti pelayanan kita baik. Jadi terkait ya, procurement bisa mendukung tiap-tiap bagian dari aktivitas primer dalam value chain analysis, di mana look at the rows itu menghasilkan margin tujuannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.